Hey guys, selamat datang dan selamat datang kembali di Starlight Hero. Jadi tema untuk hari ini agak berbeda. Nah, jadi tema untuk hari ini mystery reading. Nah, mystery reading ini apa sih? Nah, jadi di depan kita ini ada satu buah kotak. Nah, di dalamnya ini ada 30 amplop. Nah, jadi amplopnya itu seperti ini. Ini salah satunya. Nah, jadi masing-masing amplop ini punya masing-masing tema yang berbeda gitu. Nah, jadi kita akan shuffle tema ini dan kita akan pilih 3 amplop seperti biasa. Jadi masing-masing amplop ini mewakili masing-masing pile gitu. Nah, jadi tema apa yang keluar di sini berarti ada pesan di topik tersebut yang harus kalian ketahui gitu. Nah, jadi kita akan shuffle langsung untuk temanya. Nanti kita juga akan shuffle juga kartu hero-nya untuk lihat pesan kalian gitu. Nah, jadi sebelum aku shuffle seperti biasa aku ada ngadain giveaway dan private reading. Untuk detailnya kalian bisa lihat langsung di description box. Nah, jadi nggak usah kita tunda lagi, kita langsung shuffle. Nah, jadi kita aduk dulu. Nah, jadi ini sebenarnya aku nggak tahu temanya di dalam ini masing-masing ada apa aja, karena sebenarnya yang bikin amplop-amplop ini sebenarnya adik aku si Jojo gitu. Nah, jadi dia yang punya ide kreatif untuk bikin mystery reading seperti ini gitu. Terus kemudian setelah dia bikin, aku disuruh baca gitu. Nah, dia bilang tema kayak gini menarik gitu. Nah, jadi thanks buat si Jojo yang udah bikinin amplop-amplop ini gitu. Nah, jadi kita akan shuffle. Jadi aku sama sekali nggak tahu guys di dalamnya ini ada tema apa aja gitu, karena dia yang bikin amplopnya gitu, jadi dia yang tahu gitu. Nah, jadi kita kocok dulu, kita shuffle untuk aduk-aduk dikit lagi. Oke, nah jadi kita akan ambil 3 pile. Nah, jadi yang pertama aku akan ambil yang ini, amplop yang warna biru. Kemudian yang kedua aku akan ambil yang warna ungu. Kemudian yang nomor 3 aku akan ambil yang warna pink. Nah, jadi kita udah punya 3 pile di sini. Jadi pilihan untuk kalian hari ini adalah yang 3 di sini. Jadi ini pile 1, ini pile 2, dan ini pile 3. Nah, jadi kalian bisa ambil waktu sejenak, kemudian kalian lihat mana yang paling menarik untuk kalian gitu. Nah, jadi aku udah taruh untuk timestampnya di bawah. Setelah kalian pilih, kalian bisa langsung klik di bawah untuk bacaan kalian. Siap. Hai pile 1. Nah, jadi ini tadi kita udah shuffle dan kita udah dapet ini. Nah, jadi aku zoom dulu. Nah, jadi ini tema untuk kalian hari ini gitu. Nah, jadi sebelum aku buka amplopnya, ini aku kasih lihat dulu. Jadi kira-kira seperti ini amplopnya. Ada gambar matahari, kemudian ada buah pisang. Nah, jadi ini. Kita akan buka amplopnya sekarang untuk lihat tema apa yang ada di dalam. Nah, jadi untuk tema untuk pile 1 hari ini adalah yang akan datang 3 bulan ke depan, dalam kurung cinta, karir, dan lain-lainnya gitu. Nah,
Jadi ini sebenarnya apa yang bisa kalian expect atau apa yang bisa kalian harapkan akan datang 3 bulan ke depan gitu nah. Jadi seperti biasa kita akan shuffle dulu kartu tarotnya untuk dapetin pesan kalian gitu nah. Nah guys, jadi di sini kita udah dapet 10 kartunya. Nah jadi menurut aku dari 10 kartu yang keluar ini, menurut aku ini berhubungan dengan karir atau bisnis. Tapi ada sebagian dari kalian yang berhubungan kerjaan atau bisnisnya ini berhubungan dengan bisnis keluarga gitu. Nah jadi ada keluarga yang ikut campur tangan di sesuatu yang kalian kerjakan. Nah, jadi menurut aku seperti itu. Nah, jadi aku melihat ada 1, 2, 3, ada 4 pihak di sini yang terlibat menurut aku gitu. Nah, jadi aku akan mulai dulu dari kartu pertama seperti biasa. Nah, jadi kartu pertamanya ini kita punya King of Pentacles in reverse. Nah, jadi aku zoom dulu. Nah, jadi ini ada King of Pentacles in reverse atau King of Pentacles terbalik. Nah, jadi ini menurut aku melambangkan ada seseorang yang sebenarnya selama ini membackup atau jadi backingan kalian dalam hal uang gitu. Nah, jadi misalnya kalian kerja gitu. Nah, jadi di perusahaan A misalnya. Nah, perusahaan A-nya ini sebenarnya punya si maskulin ini gitu. Nah jadi seperti yang tadi aku bilang, sebagian dari kalian maskulin ini ada hubungan keluarganya dengan kalian gitu. Nah baik keluarga inti ataupun keluarga tidak inti. Jadi keluarga inti itu seperti ayah atau kakek gitu. Tapi keluarga yang tidak inti itu seperti paman gitu, paman dari ayah atau ibu kalian gitu. Nah tapi ada seorang masculine figure yang sebenarnya berada di balik pekerjaan atau bisnis yang sedang kalian jalankan gitu. Nah jadi aku merasa seperti itu. Nah dengan keluarnya King of Pentacles ini terbalik, ada indikasi masculine figure ini sedang melakukan hal yang nggak mengenakan terhadap kalian. Jadi yang nggak mengenakan itu seperti, kalau menurut aku di sini ada tindakan-tindakan ancaman atau ada aksi-aksi ancaman dalam tanda kutip yang agak-agak mengintimidasi kalian gitu. Nah jadi contohnya seperti kalau ada ultimatum yang dikeluarkan oleh si masculine figure ini, seperti contohnya kalau kamu nggak mau pegang perusahaan ini, aku akan stop uang bulanan kamu. Nah, jadi contohnya seperti itu, salah satunya gitu. Nah, atau kalau misalnya selain itu, kalau kamu nggak mau nerusin perusahaan ini atau bisnis ini, kamu nggak lagi jadi anakku. Nah, jadi ada indikasi terjadinya hal-hal seperti itu gitu. Nah jadi ada aksi pengancaman dalam tanda kutip yang dilakukan oleh masculine figure ini terhadap kalian gitu. Nah walaupun sebenarnya kalau ditanya ini si masculine figure ini serius nggak gitu, ya sebenarnya nggak serius-serius amat guys. Kenapa? Karena sebenarnya itu hanya aksi yang mereka lakukan agar kalian mau melakukan apa yang mereka mau sebenarnya gitu. Nah jadi goal mereka ini sebenarnya agar kalian mau melakukan hal tersebut, maka dilakukanlah pengancaman tersebut dalam tanda kutip, diberikanlah ultimatum tersebut gitu. Tapi sebenarnya mereka misalnya niat ngebuang kalian nggak dari kartu keluarga misalnya gitu. Sebenarnya ya nggak niat gitu, tapi menurut aku si masculine figure ini punya punya gengsi dan punya hati yang amat tinggi gitu. Nah jadi menurut aku dia ini adalah seseorang yang
susah untuk ngeluarin kata maaf atau susah untuk ngeluarin kata terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian mereka juga tipe orang yang susah untuk ini guys, mengakui hal-hal yang sudah mereka lakukan, hal-hal nggak baik yang sudah mereka lakukan. Nah, jadi misalnya mereka melakukan sesuatu yang kalian nggak suka gitu. Nah, kalian kan maksudnya kayak komplain atau protes gitu. Oh kamu jangan gini dong, aku nggak suka gitu. Nah, mereka nggak akan mengakui kalau mereka sudah melakukan hal yang salah, walaupun menurut kalian salah gitu. Nah, mereka akan ngeles bilang kayak, oh tapi aku ngelakuin itu untuk kebaikan kalian, untuk kebaikan kamu gitu. Nah, jadi selalu ada pembenaran yang dilontarkan atau dikatakan oleh si masculine figure ini agar mereka ini nggak perlu mengakui kesalahan mereka, alih-alih minta maaf gitu. Nah, jadi menurut aku mereka tipe orang yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ditanya si masculine figure ini jahat apa enggak, ya mereka enggak jahat, cuman mereka ya itu gitu, mereka tinggi hati, kemudian susah ngomong maaf, susah mengakui kesalahan mereka gitu. Nah, jadi kemudian mereka juga tipe orang yang apa ya guys, kadang-kadang mereka ini merasa tahu segalanya gitu. Nah, jadi memang ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Jadi mereka nggak jahat sebenarnya, tapi memang karakter atau tabiat mereka itu terbawa memang seperti itu, dan karena sudah menjadi tabiat atau sudah menjadi karakter, susah bagi kita untuk berkomunikasi kadang-kadang dengan mereka gitu. Sebenarnya mereka tahu apa yang kita proteskan atau apa yang kita komplainkan gitu, tapi karena karena nggak terbiasa dengan mengakui kesalahan tersebutlah, mereka jadi susah untuk nerima apa yang orang katakan gitu. Menurut aku seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian kita akan lanjut ke kartu yang kedua. Nah, jadi di kartu kedua ini ada yang namanya Eight of Cups. Nah, jadi kartu ini melambangkan apa? Menurut aku 8 cups di sini ini melambangkan kesukaan kalian gitu. Nah, hal yang kalian suka untuk lakukan. Nggak hanya 1, nggak hanya 2, tapi ada 8, dan mungkin di realitanya itu ada lebih gitu. Nah, jadi dan kalian berjalan meninggalkan 8 cups ini gitu. Nah, jadi kalian berjalan meninggalkan hal yang kalian suka gitu. Nah, jadi bisa jadi contoh satu, kalian pindah dari rumah atau meninggalkan pekerjaan kalian yang punya si masculine figure tadi gitu. Nah, atau juga meninggalkan mobil yang kalian punya, karena mobilnya itu juga sebenarnya punya si masculine figure gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ini melambangkan bagi aku kalian berselisih paham dengan si masculine figure yang sebenarnya punya banyak uang tadi, tapi mereka mau kalian melakukan sesuatu, tapi kalian ini nggak mau melakukannya gitu, dan kalian nggak bisa mencapai titik temu pembicaraan tersebut, dimana kalian bisa kayak agree atau setuju satu sama lain gitu, dan kalian harus memilih untuk berpisah dengan si masculine figure ini tadi gitu. Nah, jadi inilah kenapa kalian terlihat meninggalkan cups yang kalian suka gitu. Nah, jadi sebenarnya si masculine figure ini pun sebenarnya adalah sebagian dari cups ini gitu. Nah, jadi bisa jadi jadi cups itu kan terisi airnya. Jadi air itu melambangkan apa yang kalian suka. Nah, jadi sebagian dari air tersebut, mungkin 1 cangkir atau setengah cangkir atau 1/4 cangkir dari air tersebut adalah si ini. Jadi rasa sayang kalian terhadap si masculine figure ini sendiri gitu. Nah, dan kalian juga harus berjalan meninggalkan dia karena kalian gak mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama. Menurut aku seperti itu. Nah, jadi kenapa aku bilang ada 4
pihak yang terlibat di sini. Kenapa? Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, menurut aku ini di sini ada feminine figure. Nah, jadi feminine figure ini sendiri adalah menurut aku ya, sebagian dari kalian ini pasangan sama si masculine tadi gitu. Nah, jadi untuk kalian yang kondisinya ini adalah hubungan keluarga, yang tadi itu adalah papa kalian dan yang ini adalah mama kalian gitu. Dan jadi setelah kalian meninggalkan cups yang kalian suka ini, hal ini diketahui oleh feminine figure yang ada di keluarga kalian, yaitu ibu kalian gitu. Nah, jadi kalian seperti ibu ini adalah tempat mengadunya kalian gitu. Nah, dan si feminine figure ini sendiri juga merasa kalau jadi kalian ini berdua sebenarnya merasa hal yang dilakukan oleh si masculine figure tadi, si bapak tadi, hal yang mereka lakukan dan hal yang mereka minta kalian untuk lakukan itu sebenarnya agak-agak nggak masuk akal, dan itu agak-agak memaksa kalian sebenarnya menurut aku. Dan karena kalian nggak bisa lakukan, kalian jadi merasa berada atau diberadakan di posisi yang sulit gitu, karena permintaan tidak masuk akal dari si bapak tadi. Menurut aku seperti itu. Dan si ibu ini sendiri juga merasa kalau nggak seharusnya atau nggak sepantasnya seorang bapak itu meninggalkan anaknya atau memaksa dengan tanda kutip anaknya untuk meninggalkan orang tuanya gitu. Nah, jadi aku merasa seperti itu. Tapi karena kalian juga nggak punya pilihan, kalian harus melakukan itu menurut aku. Nah, si ibu ini sebenarnya agak-agak kesel karena ada kejadian yang seperti itu gitu. Nah, tapi bagusnya adalah menurut aku ada juga pihak-pihak yang bisa menggantikan kalian untuk mengisi posisi yang diinginkan si bapak tersebut. Nah, jadi menurut aku ada anggota keluarga lain yang rela melakukan itu, nggak demi kalian sih sebenarnya, tapi mereka memang rela gitu. Nah, jadi ini satu pihak lain menurut aku, yang pertama itu kakak atau adik kalian gitu. Nah, jadi mereka yang akan menggantikan posisi kalian untuk melakukan hal yang diminta bapak tersebut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anggota keluarga kalian sendiri. Jadi anggota keluarga kalian itu seperti istri dan anak kalian, bagusnya itu selalu mensupport apa yang mau kalian kerjakan gitu. Nah, jadi apapun keputusan yang kalian ambil, seperti contohnya meninggalkan bisnis keluarga atau meninggalkan posisi di perusahaan keluarga, nah mereka ini selalu mendukung menurut aku. Mereka selalu percaya apapun keputusan yang kalian ambil itu adalah yang terbaik gitu. Nah, menurut aku seperti itu. Dan somehow kalian itu guys, ya kalian sebenarnya suka sebenarnya berada di tengah-tengah keluarga, berada di tengah-tengah bisnis atau perusahaan keluarga gitu. Nah, tapi satu yang kalian gak suka itu sebenarnya menurut aku berargumentasi dengan si bapak tadi tersebut gitu. Nah, jadi kalian suka pekerjaannya, kalian suka usahanya, kalian suka lingkungannya dan lain sebagainya, tapi kalian nggak suka kalau kalian harus berada di bawah kontrol dari si bapak tadi gitu. Dan kalian nggak suka harus bertengkar atau berargumen dengan si bapak lagi dan lagi karena hal-hal yang dia minta kalian untuk lakukan gitu. Nah, jadi menurut aku
ada hal-hal yang semacam ini atau seperti ini yang sudah mereka minta kalian untuk lakukan gitu. Nah, jadi kadang kalian merasa kalian itu kayak puppet atau kayak boneka yang dikontrol pakai tali gitu. Nah, jadi kalian berjalan sesuai dengan keinginan si bapak tadi tersebut gitu. Nah, tapi untuk permintaan atau request mereka kali ini, menurut kalian itu agak-agak nggak bisa ditolerir gitu. Jadi kalian bener-bener sudah nggak mau lagi, karena sudah lagi dan lagi mereka melakukan hal yang sama gitu. Meminta kalian untuk melakukan hal yang enggak sebenarnya. Enggak dalam tanda kutip ya guys, bukan enggak kayak melakukan hal ilegal dan lain sebagainya. Jadi bukan itu. Jadi bukan kayak meminta kalian untuk melakukan penipuan dan lain sebagainya, enggak sebenarnya. Tapi kadang-kadang mereka terlalu strict atau terlalu kaku dalam melakukan sesuatu, dan itu agak-agak mengekang kalian dalam menjalankan tugas kalian gitu. Nah, jadi kadang-kadang kalian harus berargumentasi sama si bapak tadi tersebut gitu. Nah, dan kalian sudah berada pada poin dimana kalian udah nggak mau lagi nggak mau lagi ngebela diri kalian gitu. Nah, ya bagus aku pergi aja gitu. Kalian sudah sampai di tahap tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya selama ini selain kalian menyukai hal tersebut, kalian juga merasakan beban tersebut ya guys. Menurut aku bebannya yaitu tadi gitu. Nah, kalian harus berjalan sesuai apa yang mereka mau, dan dengan kalian lepas dari dari bapak ini, atau lepas dari lingkaran si bapak ini, kalian merasa bebas sebenarnya menurut aku, karena beban itu akhirnya bisa kalian lepaskan dan kalian buang gitu. Jadi ada sebagian dari kalian merasa sedih karena kalian harus meninggalkan apa yang kalian suka, tapi sebagian lagi kalian merasa bebas gitu, karena finally akhirnya kalian mendapatkan kebebasan kalian. Dan untuk kartu next, kartu selanjutnya, nah ini adalah energi dari si ibu tadi, si feminine figure tadi itu. Nah, jadi sebenarnya si ibu ini juga sudah selama ini si ibu ini berusaha untuk bersuara, untuk berdiri atau berada di pihak kalian gitu. Nah, tapi kalian ini dua sebenarnya sama menurut aku. Kalian berada di posisi dimana kalian merasa nggak ada gunanya sebenarnya menjelaskan hal-hal kepada si bapak, karena nggak masuk juga ke pertimbangannya mereka gitu. Nah, jadi kalian sudah berhenti melakukan hal tersebut, dan kalian sekarang akan mulai melakukan sesuatu dengan cara kalian sendiri gitu. Jadi cara kalian sendiri itu adalah, ini memang nggak ada gunanya bertengkar dengan si bapak tadi ya guys. Nah, jadi sang ibu ini menurut aku akan memberikan sebuah sumber finansial atau sebuah jumlah uang yang menurut aku cukup besar gitu. Nah, jadi uang ini akan diserahkan kepada kalian untuk melakukan hal yang baru gitu. Nah, jadi walaupun kalian lepas dari bapak tadi, lepas dari perusahaan mereka, dan sudah tidak lagi menerima gaji, tunjangan dan lain sebagainya, dan benefit-benefit lainnya dari bapak tadi tersebut yang diwakilkan dari 8 cups yang ada tadi gitu. Nah, menurut aku kalian akan mendapatkan sejumlah uang yang besar dari si ibu gitu. Nah, jadi dan kalian akan mengolah uang tadi tersebut gitu. Nah, jadi akan digunakan untuk melakukan bisnis baru menurut aku gitu. Nah, jadi menurut aku kalian sudah bekerja cukup lama bersama si bapak gitu. Nah, jadi akan ada
aku ngelihat kayak ada uang pesangon atau ada uang pisah gitu guys. Jadi selain dapat uang tersebut, kalian akan dapat dana tambahan yang ketika dijumlahkan kalian bisa gunakan untuk jadi modal usaha gitu. Nah, jadi ini akan usaha yang baru ini akan berhasil gitu. Nah, akan menghasilkan sejumlah uang yang lumayan menurut aku, dan si bapak ini sendiri akan melihat progres kalian dan melihat perjalanan kalian yang baru gitu. Tapi kalau misalnya ditanya akankah kalian kembali ke lingkaran si bapak gitu, nah itu nggak akan terjadi lagi ya guys menurut aku, karena selama si bapak ini tetap merasa tinggi hati untuk mengakui kesalahannya atau mengakui hal yang nggak baik yang sudah dia lakukan dan mau kalian lakukan, yang dia mau kalian lakukan gitu, ini hubungan nggak akan ini ya guys, nggak akan bisa diperbaiki gitu. Nah, jadi walaupun kalian yang duluan memulai pembicaraan atau duluan memulai kayak pertemanan, ya tetap aja gitu, sama seperti kalian membaca buku yang udah kalian baca, ya endingnya tetap sama gitu, kecuali ada perubahan di dalam cerita tersebut, yaitu berubahnya karakter si bapak. Tapi kalau misalnya karakternya masih seperti itu atau pola pikirnya masih seperti itu, ya tetap endingnya itu akan sama gitu, menurut aku seperti itu. Oke guys, nah jadi sampai di sini dulu reading untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian enjoy untuk topik hari ini, yaitu mystery reading. Kalau misalnya kalian punya ide atau suggestion atau saran untuk topik apa yang mau kalian aku bahas gitu, kalian bisa komen di bawah gitu. Nah, jadi nanti aku akan baca dan aku akan lihat dan aku akan bikinin gitu. Nah, jadi kemudian jangan lupa untuk like, comment sama subscribe juga untuk menangin giveaway aku setiap minggu yang akan diumumin di hari Senin gitu. Nah, jadi selama aku belum punya komunitas atau 500 subscriber di YouTube, aku akan mention langsung orangnya gitu. Nah, karena aku belum bisa post untuk subscriber aku di komunitas gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk like, komen juga dan subscribe, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Hai Pal 2. Jadi kita tadi dapat yang ini, yang ungu. Nah, jadi ini amplopnya. Di sini ada buah, ini blueberry. Jadi di kita punya blueberry di sini dan kita punya buah alpukat. Nah, jadi nah ini di belakangnya juga ada buah nanas gitu. Nah, jadi ini amplopnya, kita akan langsung buka untuk topik yang akan kalian dapatkan gitu. Nah, jadi untuk tema kalian hari ini adalah gosip soal kamu. Nah, jadi apa yang orang gosipkan tentang kalian tanpa sepengetahuan kalian gitu. Nah, jadi seperti biasa aku akan shuffle dulu kartunya, nanti dari kartu yang keluar aku akan kasih bacaannya. Nah guys, jadi aku udah dapet 10 kartu untuk pile 2. Topiknya yaitu gosip tentang kalian yang kalian nggak tahu. Nah, jadi dari 10 kartu ini aku merasa ini ada hubungannya dengan hubungan kalian dengan orang lain, tapi hubungannya ini adalah hubungan pernikahan menurut aku. Nah, jadi ada 3 pihak yang terlibat di sini. Pertama yaitu kalian, kemudian mantan suami kalian, dan yang ketiga itu adalah suami kalian yang sekarang gitu. Nah, jadi mayoritas dari orang-orang yang pilih pile 2 atau yang pilih pile 2 ini adalah feminin atau cewek gitu. Nah, jadi menurut aku
ada gosip yang beredar di luar tentang kalian gitu. Nah, tentang kalian bertiga gitu dan tentang hubungan kalian. Nah, jadi yang pertama itu gosipnya adalah aku akan mulai dulu dari kartu yang pertama, kemudian kartu yang kedua gitu. Nah, jadi ini aku akan zoom dulu. Nah, jadi kartu yang pertama dan yang kedua ini adalah aku akan mulai dulu dari ini ya guys, karena message-nya ini random sebenarnya, jadi dia nggak berurutan seperti biasa. Nah, jadi aku akan mulai dulu dari kartu yang ini. Nah, jadi menurut aku ada sebuah perpisahan yang terjadi, ada sebuah perceraian yang terjadi, itu yang pertama. Jadi ini perceraian ini terjadi di antara kalian dan mantan suami kalian gitu. Nah, tapi dari kartu ini juga mengindikasikan ada pernikahan yang terjadi gitu. Nah, jadi pernikahan tersebut terjadi antara kalian dan suami kalian yang sekarang gitu. Nah, jadi orang-orang itu sebenarnya di luar ngomongnya itu. Jadi ini kartu yang pertama dan kartu yang kedua. Jadi orang-orang itu ngomong kalau kalian ini sok bener sebenarnya. Jadi mereka berkata seperti itu. Mereka merasa kalian ini sok bener gitu. Nah, jadi sok bener itu kenapa? Karena dari sudut pandang mereka, dari sudut pandang orang-orang yang bergosip ini, mereka merasa kalau mantan suami kalian ini yang jadi korban atau jadi victim dari gagalnya pernikahan ini sebenarnya gitu. Nah, jadi mereka merasa kalau kalian yang terlalu demanding, terlalu demanding itu terlalu menuntut. Kemudian kalian yang terlalu banyak aturan di rumah gitu. Nah, kemudian kalian yang banyak inilah guys, pokoknya banyak ini dan itulah. Jadi dari sudut pandang mereka kalian ini yang nggak bener sebenarnya gitu, tapi mereka juga berkata bahwa kalian berakting seperti kalian ini sok benar gitu. Nah, kayak kalian yang paling mulia sebenarnya. Jadi dan kalian ini play victim, dan play victim itu kayak kalian yang kalian berakting kayak kalian yang jadi korban sebenarnya gitu. Walaupun dari sudut pandang mereka suami kalian yang sebenarnya adalah korban. Nah, itu kenapa? Karena menurut aku kalian ini tipe yang ceplas-ceplos sebenarnya. Jadi kalian nggak banyak kayak basa-basi atau kalian mulutnya manis dan lain sebagainya. Jadi kalian bukan tipe yang seperti itu guys. Nah, jadi kalian apa adanya. Kalau misalnya A ya kalian bilang A gitu. Kalau misalnya satu ya kalian bilang satu gitu. Kalian nggak bisa atau nggak punya skill untuk memperindah suatu kata-kata. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian kalian nggak punya skill untuk bohong sebenarnya. Jadi kalian nggak bisa kayak misalnya memaniskan sesuatu itu kalian nggak bisa sebenarnya menurut aku. Jadi kalian tipe orang yang ceplas-ceplos. Kemudian bagi sebagian orang itu terlihat seperti sebuah attitude yang nggak noble gitu. Nah, jadi nggak lembut, nggak lemah lembut gitu, pokoknya nggak masuk ke kategori sempurna oleh orang-orang gitu. Nah, jadi walaupun kalau kita telaah lagi atau kita lihat sebenarnya nggak ada yang namanya sesuatu yang sempurna gitu, karena sempurna itu hanya punya Tuhan gitu. Tapi kita seberapa bagusnya pun sudah kita bertindak atau sudah berapa baiknya pun kita berkelakuan gitu, kita selalu punya salah di mata orang gitu. Nah, jadi kita nggak bisa memuaskan orang sama sekali gitu. Nah, dan aku setuju dengan statement itu, dan inilah yang sedang terjadi pada diri kalian gitu. Nah, jadi mereka bergosip
menjelek-jelekan kalian gitu. Nah, padahal mereka nggak tahu sebenarnya kenyataannya itu seperti apa gitu. Nah, kenapa mereka bisa merasa kalau suami kalian itu yang sebenarnya korban dalam pernikahan ini? Kenapa? Karena menurut aku tipe suami kalian itu, mereka itu adalah seseorang yang mereka kayak ini guys, suka basa-basi ke tetangga, suka kayak ngomong manis ke tetangga gitu. Terus mereka kalau misalnya di rumah ada polisi baik dan polisi jahat, nah mereka ini suka jadi polisi baiknya gitu. Nah, tapi apa-apa ketika mereka mau nolak permintaan dari tetangga misalnya, nah mereka lemparnya itu ke kalian gitu, dan kalian yang harus bilang enggak ke tetangga, atau kalian yang harus nolak tetangga, kalian yang harus say no ke tetangga gitu, dan kalian yang jadinya itu dicap orang yang nggak baik gitu. Nah, polisi yang jahat di keluarga kalian gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga bikin image kalian itu nggak bagus atau hancur. Jadi sebenarnya ini juga gara-gara mantan suami kalian guys, menurut aku. Image yang kalian punya ini, hal yang orang gosipkan tentang kalian ini, sebenarnya juga diawali oleh mantan suami kalian gitu. Nah, menurut aku seperti itu. Nah, jadi hal yang mereka gosipkan yang pertama itu adalah suami kalian yang sebenarnya adalah korban gitu. Nah, bukan kalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang mereka gosipkan juga adalah kalian ini berlagak kayak kalian sok noble gitu, atau sok ini ya guys, apa ya bahasa yang tepatnya itu, sok suci gitu. Nah, nggak enaknya sih seperti itu. Jadi yang nomor 2 itu kalian digosipkan kalau kalian ini berlagak kayak kalian itu sok suci gitu. Nah, dan yang ketiga itu sebenarnya kalian ini juga digosipkan pergi dari pernikahan kalian yang sebelumnya itu karena faktor uang gitu. Jadi menurut aku, kalau aku sih ngelihatnya kalian ini tinggal di kompleks perumahan gitu. Nah, jadi kompleksnya ini juga sebenarnya kompleks yang lumayan ya guys, bukan kompleks yang kayak kompleks kecil gitu. Menurut aku ini kompleksnya sudah yang lumayan besar, yang ada kafling-kaflingnya yang besar gitu, dan kalian digosipkan pergi dari pernikahan yang kalian yang sebelumnya itu karena uang gitu. Nah, dan kalian dikatain kalau kalian ini enggak ini ya guys, enggak ini apa sih, bukan karena cinta gitu. Nah, jadi kalian married sama mantan suami kalian itu bukan karena cinta menurut aku. Itu nomor 3 ini. Nomor 3 itu karena masalah uang. Nomor 4 itu tadi yang digosipin itu karena kalian dikatain matre karena nikah sama mantan suami kalian itu bukan karena cinta, tapi karena uang gitu lah. Walaupun sebenarnya aku ngelihat sebenarnya kalian sudah bersama dengan mantan suami kalian itu sejak dari mereka belum jadi orang punya gitu. Dan ketika kalian berpisah dengan mantan suami kalian ini pun, mantan suami kalian itu juga belum jadi orang yang amat-amat berada guys. Menurut aku seperti itu gitu. Nah, jadi memang iya kalian tinggal di rumah yang kafenya gede, punya mobil dan lain sebagainya gitu. Tapi itu adalah cangkang luar yang dilihat orang gitu. Nah, dan di dalam itu kalian yang sebenarnya tahu kondisi keuangan kalian sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang bilang kamu nikah dengan mantan suami kalian itu karena uang, nah aku bisa konfirmasi itu nggak bener banget gitu. Nah, karena kalian sudah bersama dengan mereka dari zaman susah gitu. Dan kalian juga digosipin kalian itu pergi dari mantan suami kalian demi pria yang lebih punya gitu. Nah, jadi udah berapa tadi? Yang pertama itu
suami kalian yang sebenarnya korban. 2, kalian itu berlagak sok nobel. Kemudian yang 3, kalian itu menikah hanya karena uang, bukan karena cinta. Kemudian yang nomor 4 itu kalian meninggalkan mantan suami kalian demi pria yang lebih beruang gitu. Nah, jadi udah 4 gitu. Nah, dan yang kelima itu, dan yang kelima ini yang paling parahnya ini, mereka beranggapan kalau suami kalian yang sekarang itu lebih nggak punya daripada mantan suami kalian gitu. Nah, jadi ada 5. Jadi ada 5 dan mereka juga bergosip kalian ini nggak kelihatan makmur sekarang gitu. Dan sebenarnya guys, menurut aku suami kalian yang sekarang ini sebenarnya jauh lebih beruang daripada mantan suami kalian gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian aku merasa kalau tipe suami kalian yang sekarang ini lebih nggak tipe pameran sebenarnya daripada yang dulu. Jadi mereka punya banyak duit, punya banyak simpanan, punya aset dan lain-lain, tapi nggak kelihatan sebenarnya menurut aku. Dan mereka tipe orang yang sederhana gitu. Nah, dan mereka juga bukan tipe orang yang beli hal yang nggak guna. Sedangkan mantan kalian itu tipe orang yang pengen banyak hal dan ngabisin duit ke hal yang nggak perlu-perlu sebenarnya. Contoh kayak beli mobil itu beli yang terlalu mahal gitu. Kemudian beli baju harus yang branded, kemudian gadget harus yang paling baru dan lain sebagainya gitu. Dan sebenarnya ketidakcocokan yang terjadi di antara kalian dan mantan suami kalian itu karena perilaku mereka yang seperti itu gitu. Dan kalian harus bertahan dengan sifat mereka yang seperti itu gitu. Dan kalian bukan tipe orang yang seperti itu. Menurut kalian mereka itu amat sangat ngabisin duit ke hal-hal yang gak penting sebenarnya gitu. Tapi karena mereka itu kepala keluarga dan mereka juga yang cari duit gitu, dan gak mungkin kalian gak ngasih mereka mau beli apa gitu kan ya. Jadi kalian ikut gitu, tapi sebenarnya kalian gak terlalu setuju dengan pola pikir dan pola menghabiskan uang ala mereka gitu menurut aku. Sedangkan suami kalian yang sekarang ini pakai bajunya biasa aja guys, nggak harus yang branded, mobil juga beli yang biasa aja, nggak usah yang terlalu super mahal gitu. Nah, tapi memang untuk rumah menurut aku mereka perlu yang bagus gitu. Nah, jadi yang bagus, yang isinya lengkap, kemudian yang barangnya juga bagus. Kenapa? Karena mereka punya konsep atau punya pemikiran rumah itu harus menjadi tempat yang nyaman gitu, karena itu tempat dimana kalian akan menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama dan bersama anak-anak. Kemudian kebanyakan waktunya juga harus dihabiskan di rumah gitu. Jadi mereka lebih invest ke rumah sebenarnya, tapi bukan ke hal-hal yang lainnya. Nah, jadi dengan sifat mereka dan perilaku mereka yang biasa aja sebenarnya, orang-orang nggak tahu kalau mereka punya duit banyak sebenarnya gitu. Jadi kalian itu digosipin meninggalkan seseorang yang beruang demi yang nggak beruang gitu, padahal itu hanya cangkangnya doang guys. Menurut aku suami kalian yang sekarang ini lebih punya banyak kekayaan daripada mantan kalian gitu. Dan tapi karena orang sudah bergosip seperti itu, menurut aku kalian juga nggak mau untuk membela diri kalian di publik gitu. Karena yang menggosip ini juga kalian kenal sebenarnya gitu. Kalian tahu siapa orangnya, tapi kalian nggak mau menghabiskan waktu kalian untuk membersihkan image kalian. Kenapa? Karena kalian merasa hubungan pernikahan
kalian yang sekarang ini adalah antara kamu dan suami kamu gitu. Nah, jadi gak ada hubungannya dengan orang lain, dan ada faktor lain yang aku rasa kalian sebenarnya nggak mau orang tahu seberapa banyak harta yang dimiliki oleh suami kalian yang sekarang gitu. Jadi kalian nggak apa-apa dicap jelek, tapi padahal dalamnya itu wow banget gitu. Nah, menurut aku seperti itu. Kemudian tentang masalah suami kalian yang sebenarnya adalah victim atau yang sebenarnya adalah korban, menurut aku lambat laun itu akan terbongkar sendiri gitu. Nah, karena sebenarnya pada saat ini pun setelah kalian berpisah dengan mantan suami kalian ini jadi punya banyak interaksi dengan tetangga-tetangga yang menggosip tentang kalian gitu. Nah, jadi lambat laun itu akan tercium sendiri bangkainya guys. Dan kalian tahu hal itu, somehow kalian punya feeling itu ya guys. Jadi kalian juga nggak mau untuk ngabisin tenaga kalian membersihkan image kalian, karena kalian tahu itu akan bersih sendiri nantinya, dan orang akan tahu sendiri busuknya gitu. Tapi ketika orang setelah mereka tahu, ketika mereka tahu busuknya mantan suami kalian nanti, orang-orang yang sudah menggosipkan kalian itu juga nggak akan berani untuk mengakui kesalahannya pada kalian gitu. Nah, karena mereka udah keburu nyuekin kalian kan, dan mereka nggak berani lagi untuk ngomong sama kalian gitu. Nah, jadi ini menurut aku juga seperti momen tereliminasinya orang-orang yang nggak bermanfaat sebenarnya menurut aku. Jadi kayak tukang gosip, tukang gibah. Nah, jadi pada momen ini kalian benar-benar pindah ke kehidupan kalian yang baru, ke lingkungan kalian yang baru, dan semuanya baru, bahkan teman-temannya juga baru gitu. Nah, jadi yang udah lama, yang udah lewat, yang suka gosip, yang suka gibah itu sudah ikut tertinggal di belakang. Menurut aku seperti itu. Dan kalian akan punya kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih rapi, jauh lebih mewah dibandingkan pernikahan yang sebelumnya gitu. Tapi memang ada satu traits atau satu karakter dari suami kalian yang sekarang itu, mereka agak-agak strict soal soal pengeluaran menurut aku. Jadi mereka kayak punya sistem kalau uang itu nggak akan basi guys. Nah, jadi kalau seberapa bisa mereka simpan, mereka akan selalu simpan gitu. Nah, jadi kadang-kadang kalian jadi merasa agak terkekang soal pengeluaran gitu, tapi memang hanya itu aja gitu, dan itu sebenarnya hal yang bagus gitu menurut kalian. Jadi kalian nggak terlalu musingin satu sifat yang itu sebenarnya. Oke guys, nah jadi itu gosip yang beredar soal kalian. Nah, jadi semoga kalian suka untuk reading hari ini. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, sama subscribe, biar video aku bisa lebih dibagiin ke lebih banyak orang lagi gitu. Nah, jadi terima kasih sudah menonton, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Hai Patri. Nah, jadi ini yang kita dapetin untuk topik hari ini. Nah, jadi ini amplopnya warna pink, ada bunga di sini. Jadi aku nggak tahu bunga apa. Kemudian ada strawberry. Kemudian belakangnya kira-kira seperti ini gitu. Nah, jadi kita akan buka langsung untuk amplopnya dan lihat topik hari ini itu apa gitu. Nah, jadi ini yang paling menarik nih dari 3 file hari ini. Nomor 3 ini yang paling menarik. Jadi kamu versus dia, perasaan dan lain-lain. Nah, jadi aku harus bacain untuk kalian apa yang kalian pikirkan versus apa yang mereka pikirkan. Nah, jadi kita akan lihat sama atau enggak gitu. Nah, jadi aku akan shuffle dulu seperti biasa. Nanti dari hasil bacaannya, dari hasil kartu yang keluar,
aku akan kasih bacaannya gitu. Nah guys, jadi untuk hal 3 aku udah dapet ini 2 set untuk kartunya. Jadi biasa itu sebenarnya untuk pile yang di atas ini adalah pile yang bertanya gitu. Nah jadi yang di bawah ini yang ditanyakan, tapi untuk hari ini aku merasa energinya ini terbalik gitu. Nah jadi aku akan bacain ini yang ditanya dan ini yang bertanya, atau kalian yang milih pile 3 gitu. Nah jadi untuk 3 pile hari ini semua punya kesamaan. Ini semua berhubungan dengan hubungan antara satu orang dengan lainnya gitu. Nah jadi yang pile 3 ini juga seperti itu gitu. Tapi mungkin di pile 3 ini aku merasa ada apa ya guys, ada ketidakcocokan yang terjadi, atau bukan ketidakcocokan ya, ada perbedaan pola pikir yang terjadi di antara kalian dan pasangan kalian gitu. Nah jadi menurut aku, kalau biasa aku jelasinnya kartu per kartu, nah ini aku nggak akan jelasin kartu per kartu karena ada beberapa message yang aku ambil di sini, yang aku tangkap di sini. Jadi aku akan mulai dulu untuk yang pertama gitu. Nah jadi dari sisi pihak kedua, jadi kalian pihak pertama dan sisi yang satunya lagi itu pihak kedua. Nah jadi dari si pihak kedua ini merasa kalau mereka ini sebenarnya yang paling dasar dulu, yang paling dasar mereka sebenarnya merasa nggak terlalu bahagia gitu. Itu yang mereka rasakan gitu. Nah, sedangkan dari sisi kalian juga merasa kurang harmonis sebenarnya. Jadi ini di sini ada sebenarnya hanya 5 kartu guys, tapi yang di bawah aku dapat 7. Nah, jadi ini ada satu kartu yang mungkin nggak terlalu kelihatan ya, aku akan tunjukin. Jadi ini kartu Four of Wands terbalik. Nah, jadi ini kartu yang menunjukkan ketidakharmonisan gitu menurut aku. Jadi mereka merasa tidak bahagia dan kalian merasa hubungan kalian ini nggak harmonis sebenarnya gitu. Jadi nggak bahagianya itu kenapa? Karena yang pertama, mereka merasa kalau mereka ini nggak berkembang sebenarnya. Jadi mereka nggak dikasih ruang oleh kalian untuk melakukan hal yang mereka suka. Nah, jadi itu alasan pertama mereka nggak bahagia gitu dalam hubungan ini. Nah, sedangkan dari pihak kalian ini merasa kalau kalian ini harus jadi seseorang yang bisa menaklukkan seekor singa gitu. Nah, jadi singanya ini mereka sebenarnya, tapi menaklukkan seekor singa dalam arti yang positif menurut aku. Dalam arti yang positif yaitu kalian merasa kalau mereka ini seseorang yang nggak terlalu punya plan atau punya tujuan. Jadi seseorang yang agak liar dalam tanda kutip gitu, dalam tanda kutip liar gitu. Nah, liarnya ini dalam kalian merasa mereka nggak terlalu pandai untuk mempertahankan suatu pekerjaan. Itu yang pertama gitu. Dan kalian merasa mereka nggak terlalu pandai atau mampu dalam hal financial planning menurut aku gitu. Nah, jadi ada indikasi di mana mereka ini sering berganti-ganti pekerjaan gitu, dan ketika mereka dalam masa transisi berganti pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, kalian ini yang harus menjadi jembatan penghubung dan mempertahankan kehidupan kalian gitu. Nah, jadi di masa transisi itu mereka nggak dapet duit dong pastinya gitu, karena mereka nggak punya pekerjaan, karena mereka baru berhenti dari pekerjaan pertama dan mau nyari kerjaan lainnya gitu. Dan kalian yang jadi jembatan penghubung atau kalian yang harus nyari uang untuk mempertahankan
kehidupan kalian gitu. Nah, dan kalian merasa kadang-kadang ketika mereka berhenti dari pekerjaan mereka yang pertama, yang dari pekerjaan satu itu, kadang-kadang menurut kalian alasannya itu dan sebabnya itu nggak terlalu nggak cukup kuat untuk seharusnya mereka meninggalkan pekerjaan itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari sudut pandang kalian, misalnya kalian yang berada pada posisi mereka gitu, nah kalian merasa penyebab mereka berhenti bekerja itu kalau aplikasikan ke kondisi kalian itu nggak akan bikin kalian berhenti sebenarnya, tapi alasan itu bisa bikin mereka berhenti gitu kan. Jadi kalian merasa mereka itu nggak terlalu pandai atau nggak terlalu cakap untuk mempertahankan pekerjaan gitu, dan mereka yang kedua itu nggak terlalu pintar untuk melakukan planning secara finansial atau memanage uang mereka gitu. Nah, nggak terlalu pandai untuk mengolah uang mereka, memanage uang mereka, dan memplan uang mereka gitu. Nah, jadi mereka sering ngabisin uang ke hal-hal yang nggak guna gitu menurut kalian, dan nggak ada fungsinya sebenarnya, hanya menghabiskan uang yang nggak berarti gitu. Sedangkan kalian tipe orang yang sangat pandai memanage uang dan sangat pandai untuk mengalokasikan uang kalian ke pos-pos yang bermanfaat gitu. Nah, jadi ada sisi dari mereka yang merasa mereka itu satu nggak dibiarkan berkembang gitu, jadi nggak dibiarkan untuk melakukan apa yang mereka suka. Yang sebenarnya apa yang mereka suka itu sebenarnya suka-suka berhenti pekerjaannya, kemudian suka-suka mereka untuk loncat ke pekerjaan lainnya gitu. Nah, dan kalian berusaha untuk menghindarkan mereka dari hal tersebut, tapi mereka menganggap kalian nggak ngasih mereka ruang untuk berkembang. Nah, itu yang pertama. Kedua, mereka merasa kalau mereka jadi ini ya guys, harus lapor ke kalian semuanya soal uang gitu. Nah, jadi kayak harus ngasih sebagian dari pendapatan mereka atau sumber pendapatan mereka ke kalian gitu kan. Jadi mereka ada merasa kayak mereka ini dimanfaatin terkait uang gitu. Padahal dari sudut pandang kalian hanya mau membantu mereka untuk memanage uang mereka yang sebenarnya dari awal itu bisa disimpan, tapi kalau misalnya mereka pegang sendiri, uang itu jadi lari kemana-mana gitu, yang nggak guna-guna gitu. Nah, jadi ada dua perbedaan yang sudah kita temukan di sini. Satu kesamaan dan dua perbedaan. Nah, jadi sama-samanya itu sama-sama nggak bahagia. Kemudian mereka merasa mereka nggak dibiarkan berkembang gitu. Nah, kemudian mereka merasa kebanyakan porsi besar dari uang mereka itu harus lari ke kalian gitu. Nah, dan aku merasa dari dua perbedaan ini ya guys, aku bisa merasa kalau mereka ini agak kurang dewasa sebenarnya menurut aku. Kemudian yang ketiga yang paling absurd menurut aku. Nah, mereka ini merasa kalau ada sebagian dari hubungan kalian itu hanya untuk hubungan orang dewasa gitu. Nah, hubungan orang dewasa dalam tanda kutip ya guys, kalian ngerti ya aku ngomong apa gitu, karena aku nggak bisa spill kata-kata fullnya di sini gitu. Nah, karena nanti aku kena ini dari YouTube gitu. Nah, tapi hubungan orang dewasa kalian ngerti ya aku arahnya itu kemana gitu. Nah,
Sedangkan dari kalian sendiri gak merasa seperti itu sebenarnya. Nah, ini berhubungan dengan ini gitu. Nah, dan kalian gak merasa hubungan kalian ini toksik sebenarnya. Hubungan percintaan kalian ini nggak terasa toksik bagi kalian gitu. Kalian merasa kalian hanya membantu mereka untuk mempunyai dan menjalani hidup yang lebih baik dan teratur gitu, menjalani hidup yang punya masa depan yang lebih cerah gitu. Karena kalian merasa kalau mereka yang mengatur atau melakukan itu sendiri, itu jadi ini ya guys, jadi berantakan atau jadi amburadul gitu. Dan memang sebenarnya kalau ditanya dari sudut pandang luar, aku ngelihatnya memang ya sebenarnya yang benar ini yang ini sebenarnya gitu, bukan yang ini, karena ada faktor kekanak-kanakan yang ikut serta di sudut pandang mereka gitu. Nah, walaupun ada satu poin menurut aku terutama di sini. Nah, ini mereka merasa kalian ini agak terlalu mengekang dalam hal uang gitu. Jadi mereka punya keyakinan kalau mereka ini kalau dikasih sejumlah uang, mereka bisa memanage uang tersebut dengan baik dan benar gitu. Nah, jadi mereka punya keyakinan seperti itu, sedangkan kalian nggak punya keyakinan tersebut pada mereka gitu. Nah, tapi mereka sebenarnya pengen banget punya tanggung jawab ini gitu. Nah, tapi mereka tahu kalau misalnya mereka bilang ke kalian nggak akan ngasih sebenarnya. Kalian nggak akan ngasih mereka untuk berjalan sendiri gitu dan punya opini sendiri gitu. Nah, mereka merasa kalau kalian ini nggak punya suatu keyakinan terhadap mereka dalam hal melakukan bisnis dan mengelola uang gitu. Nah, jadi si pihak kedua ini punya keyakinan terhadap diri mereka sendiri yang kalian nggak yakin gitu. Kalian nggak yakin mereka bisa melakukan hal itu gitu. Dan aku merasa kalian ini tipenya orangnya nggak baperan ya guys. Jadi walaupun aku ngasih bacaan hal 3 ini, dan sebenarnya bacaannya ini nggak enak ya menurut aku, karena ada kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian berdua gitu. Tapi menurut aku kalian ini pihak pertama ini nggak baperan gitu, dan kalian ngerti memang mereka tipe orangnya itu seperti itu, dan kalian punya hati yang cukup lapang dan hati yang cukup luas untuk mau untuk fix kesalahpahaman ini menurut aku gitu. Dan dari pihak kedua, pihak mereka saat ini yang amat sangat mereka inginkan adalah untuk bisa mengemban sebuah tanggung jawab yang besar. Jadi mereka pengen punya kayak project sendiri gitu. Nah, melakukan hal tersebut sendiri, diberikan tanggung jawab atas sejumlah uang, atas sebuah tugas, dan mereka pengen punya accomplishment sendiri karena mereka merasa selama ini mereka berada di bukan di bawah kalian, jadi di bawah naungan kalian in a positive way gitu, dalam arti positif gitu. Mereka juga tahu sebenarnya kalian berniat baik gitu, tapi mereka somehow punya suatu keinginan, suatu niat untuk bisa melakukan suatu hal sendiri gitu. Dan mereka pengen kalian percaya terhadap mereka kalau mereka bisa gitu, karena menurut aku orang-orang lain juga nggak percaya dengan mereka guys gitu. Jadi mereka berharap at least setidaknya satu orang aja percaya dengan mereka, yaitu kalian gitu. Nah, dan menurut aku
itu patut dicoba ya guys, karena kadang-kadang kalau kita terlalu, aku nggak bilang kalian mengekang mereka gitu, nah tapi orang itu susah berkembang kalau nggak dikasih ruang gerak yang cukup, itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, memang ada tipe-tipe orang yang harus bergerak sendiri baru mereka bisa maju gitu. Jadi ada tipe orang yang kalau misalnya mereka salah, kita kasih tahu, bisa berubah gitu. Tapi ada juga tipe orang yang harus kejedot dulu, harus benjol dulu sendiri, baru mereka bisa tahu apa yang namanya rasa sakit gitu. Nah, jadi menurut aku, tipe manapun mereka gitu, itu patut dicoba gitu. Tapi mungkin jangan yang terlalu besar-besar dulu guys proyeknya gitu. Nah, bisa dimulai dari yang kecil-kecil dulu gitu, ketika ya tetap kita ikutin gitu, tetap kita pantau gitu, walaupun nggak terlalu kayak micromanage mereka gitu, tapi tetap kita pantau gitu, kita lihat perkembangannya. Jadi walaupun ada indikasi menuju kehancuran gitu, itu bisa tetap kita hentikan gitu, tapi at least tidaknya mereka kita kasih ruang gerak gitu, karena mereka ini pengen banget dikasih ruang gerak gitu. Nah, ya mereka bersyukur mereka punya kalian untuk memanage mereka gitu. Tapi dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka pengen punya suatu kewajiban gitu. Mereka pengen mengemban tanggung jawab gitu. Nah, mereka pengen dianggap sudah dewasa dan sudah mapan dan sudah bisa dan sudah sanggup untuk melakukan tugas tersebut gitu. Nah, dan mereka pengen ngebuktiin itu sama kalian gitu. Nah, walaupun mereka gagal nantinya gitu ya, walaupun kita belum tahu mereka gagal apa enggak, tapi jikalau mereka gagal, seandainya mereka gagal, mereka tahu kalau kalian ini tetap ada untuk mereka gitu. Nah, memang ini orangnya baik sebenarnya guys, cuman mungkin agak kurang dewasa sedikit, tapi bisa jadi pengaruh, aku nggak tahu dulunya gimana gitu, tapi mungkin sebelum ketemu kalian mereka juga udah kurang ruang gerak. Nah, itu bisa juga bersumbangsi pada tipe mereka yang sekarang gitu. Nah, jadi ada baiknya mereka diberikan sedikit ruang gerak untuk berkembang gitu. Nah, jadi aku nggak ngajarin kalian, aku nggak bela mereka, aku juga nggak bela kalian gitu. Nah, jadi aku netral di sini. Jadi aku hanya menyampaikan aspirasi mereka, apa yang mereka inginkan gitu. Nah, dikasih atau enggaknya tetap balik lagi ke kalian gitu. Nah, karena kalian yang penakluk singa gitu. Nah, kalian yang memanage hubungan ini gitu. Nah, kembali lagi gimana nanti perbincangan kalian dengan pihak kedua, gimana kesepakatannya gitu. Nah, jadi aku hanya menyampaikan aspirasi mereka dan sudut pandang mereka dan sudut pandang kalian di sini gitu. Nah, jadi siapa tahu mereka belum pernah kasih tahu hal ini ke kalian. Nah, jadi dari reading hari ini kalian jadi bisa tahu apa yang mereka pikirkan gitu. Nah, jadi kembali lagi keputusannya balik lagi ke kalian gimana baiknya gitu. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu reading untuk part 3 hari ini. Semoga kalian suka dengan tema misteri reading seperti hari ini. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya ide atau punya saran terkait reading apa yang mau kalian dibacain gitu, nah kalian bisa komen di bawah gitu. Nanti aku akan baca dan aku akan bikinin gitu. Nah, jadi jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe kalau kalian suka reading hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.